Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Anggia, selaku dosen mata kuliah konseling populasi khusus. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan tugas akhir individu saya yang berjudul Kajian Penyintas Bencana Alam Kebakaran. Perkenalkan, nama saya Nanda Safa Aulia dengan NPM 2021 01 50762. Pengertian kebakaran. Kebakaran merupakan kejadian yang muncul dari adanya api yang tidak terkontrol yang disebabkan oleh korsleting listrik, rokok, dan bahan kimia. Pedoman segitiga api menjelaskan tentang munculnya api yang memerlukan 3 komponen, yakni bahan yang mudah terbakar, oksigen, dan panas. Kebakaran bisa terjadi di mana dan kapan saja. Ketika ada bahan yang mudah terbakar dan sumber kebakaran, terdapat 2 macam sistem perlindungan bangunan terhadap bencana kebakaran, yakni sistem proteksi aktif dan pasif. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali, artinya di luar kemampuan dan keinginan manusia. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kebakaran. Faktor-faktor yang mengakibatkan kebakaran adalah 1. Faktor manusia, kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hati, dan kurang waspada terhadap aturan pemakai atau konsumen energi listrik, yang merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya kebakaran listrik. 2. Faktor teknis dapat terjadi karena faktor teknis. Faktor teknis meliputi proses kimia, tenaga listrik, dan fisik atau mekanis. Yang ketiga adalah faktor alam kebakaran dapat terjadi secara alami, antara lain disebabkan oleh petir, letusan gunung, batu bara yang terbakar. Curah hujan juga merupakan faktor alam yang dapat mempengaruhi peristiwa kebakaran. Lalu selanjutnya, proses penjalaran api. Yang pertama, proses penjalaran api bisa terjadi karena 1. Konveksi, yaitu penjalaran api melalui benda padat, misalnya merambat melalui besi, beton, kayu, atau dinding. Jika terjadi kebakaran di suatu ruangan, maka panas dapat merambat melalui dinding, sehingga ruangan di sebelah akan mengalami pemanasan yang disebabkan oleh api yang dapat merambat dengan mudah. Yang kedua ada konduksi. Api dapat menjalar melalui fluida, misalnya air, udara, atau bahan cair lainnya. Suatu ruangan yang terbakar dapat menyebabkan panas melalui hembusan angin yang terbawa udara panas ke sekitarnya. Yang ketiga ada radiasi, yaitu penjalaran panas lainnya melalui proses radiasi, yaitu pencairan cahaya atau gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh nyala api. Lalu selanjutnya ada deskripsi karakteristik klien. Yang pertama, AN umur 36 adalah seorang ibu rumah tangga. Yang kedua, penyebab kebakaran yang terjadi di rumahnya disebabkan oleh gas LPG. Yang ketiga, kebakaran yang terjadi kala itu tidak terlalu besar dan tidak memakan korban jiwa. Maka dari itu, AN masih bisa menyelamatkan dirinya. Lalu selanjutnya ada AN kini tinggal di rumah saudaranya karena rumahnya masih dalam proses renovasi akibat kebakaran. Selanjutnya ada AN sendiri memiliki suami dan seorang anak perempuan yang masih bersekolah. Lalu yang terakhir, AN kini sedang membuka usaha untuk menjual lauk pauk untuk membantu biaya renovasi rumahnya. Lalu, layanan BK yang tepat adalah konseling individual, konseling traumatik. Proses yang dilakukan untuk membantu penyintas bencana kebakaran memahami dan menyembuhkan trauma yang mereka alami. Lalu selanjutnya ada deskripsi kebutuhan klien. Yang pertama, pertolongan pertama psikologis. Yang kedua, edukasi dan informasi. Yang ketiga, dukungan sosial dan emosional. Baik, di sini juga ada dokumentasi bersama klien ketika dilaksanakannya wawancara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari klien yang saya wawancarai, penyintas bencana alam kebakaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.